Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Asep Kurniawan dengan NIM 221354037 dari kelas 4 BEK. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perbaikan feeder LGL elektronik pada mesin keniting di PT Kelama Indonesia. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Maintenance and Repairment Elektronika Industri pada semester 7. Sebelumnya, saya melaksanakan praktik kerja lapangan di PT Kelama Indonesia dari bulan Juli hingga bulan Desember. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama ada identifikasi masalah di industri dan hubungannya dengan MR industri. Nah, industri tekstil merupakan salah satu sektor manufaktur yang bergantung pada keandalan mesin produksi. Proses produksi yang berlangsung secara kontinu menuntut setiap komponen mesin berada dalam kondisi optimal agar tidak terjadi gangguan yang dapat menyebabkan penurunan kualitas produk maupun terhentinya proses produksi. Salah satu mesin utama dalam industri tekstil adalah mesin keniting, yang berfungsi untuk menghasilkan kain rajut sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Pada mesin keniting, feeder elektronik memiliki peran penting dalam mengatur suplai benang ke area rajutan. Feeder harus mampu bekerja secara presisi dan stabil agar benang dapat disalurkan dengan jumlah dan kecepatan yang sesuai. Apabila terjadi gangguan pada feeder, maka proses keniting akan terganggu, seperti terjadinya ketidakteraturan rajutan, putusnya benang, hingga berhentinya mesin produksi. Nah, berdasarkan hasil pengamatan selama pelaksanaan praktek kerja lapangan di PT Kelama Indonesia, terutama di Departemen Keniting, ditemukan masalah pada feeder LGL elektronik. Permasalahan tersebut ditandai dengan tidak stabilnya suplai benang dan respon feeder yang tidak optimal saat mesin beroperasi. Kondisi ini berdampak langsung terhadap kelancaran proses produksi dan berpotensi menurunkan kualitas hasil rajutan. Permasalahan tersebut menunjukkan pentingnya penerapan kegiatan maintenance and repairment elektronika industri sebagai upaya untuk menjaga keandalan dan kontinuitas kerja mesin keniting. Selanjutnya ada analisis kebutuhan pada kasus maintenance and repairment di elektronika industri. Dalam menangani berbagai kerusakan feeder LGL elektronik, diperlukan analisis kebutuhan maintenance dan repairment yang meliputi aspek teknis, peralatan, serta sistem pendukung pencatatan kerusakan. Analisis ini dilakukan berdasarkan pengalaman penulis selama melakukan perbaikan feeder di lapangan. Dari sisi teknis, diperlukan pemahaman mengenai karakteristik dan prinsip kerja feeder elektronik, termasuk sistem penggerak, sensor, serta rangkaian kontrol elektronik. Pemahaman tersebut menjadi dasar dalam mengidentifikasi jenis kerusakan dan menentukan metode perbaikan yang tepat sesuai dengan masalah yang terjadi. Dari sisi peralatan, kegiatan MRM membutuhkan alat ukur seperti multimeter untuk melakukan ukuran tegangan, serta peralatan soldering untuk perbaikan komponen elektronik. Selain itu, ketersediaan komponen pengganti juga menjadi kebutuhan penting agar proses perbaikan dapat segera dilakukan tanpa menunda operasional mesin. Selanjutnya ada solusi dan upaya maintenance and repairment atau troubleshooting berdasarkan pengelompokan masalah. Nah, solusi maintenance and repairment feeder LGL elektronik dilakukan melalui pendekatan troubleshooting yang terstruktur berdasarkan jenis permasalahan yang terjadi atau yang telah dikelompokkan. Setiap kerusakan yang terjadi dicatat dan diklasifikasikan sesuai dengan gejala dan penyebabnya, sehingga memudahkan proses analisa dan perbaikan. Ini ada beberapa permasalahan yang sering terjadi ketika saya melaksanakan praktek kerja lapangan. Yang pertama ada kerusakan komunikasi atau error komunikasi. Nah, kerusakan komunikasi pada feeder RGL elektronik ditandai dengan feeder tidak dapat terhubung atau tidak terdeteksi oleh sistem kontrol mesin keniting. Pada kondisi ini, feeder tidak merespon perintah pengaturan dan sering menampilkan indikasi error pada sistem mesin. Berdasarkan data perbaikan selama PKL, kerusakan ini dominan terjadi pada feeder dengan board e-compact CAN bus dengan seri LGL 211, LGL 177, dan LGL 258. Secara teknis, sistem komunikasi pada feeder LGL menggunakan rangkaian komunikasi serial atau CAN bus yang terdiri dari IC driver atau transceiver komunikasi berupa CAN bus serial. Untuk serial itu RS485. Yang kedua ada IC microcontroller sebagai pengolah data. Yang ketiga ada jalur RxTx atau CAN-H dan CAN-L. Yang terakhir ada komponen pendukung lainnya seperti resistor, kapasitor, dan konektornya. Nah, berdasarkan hasil troubleshooting, kerusakan komunikasi umumnya disebabkan oleh IC transceiver
komunikasi yang mengalami kerusakan sehingga sinyal data tidak dapat dikirim atau diterima. Yang kedua, tegangan kerja isi komunikasi yang tidak stabil akibat komponen pendukung yang menurun kualitasnya. Yang ketiga, ada jalur komunikasi yang terganggu akibat konektor yang longgar atau solderan yang retak. Nah, langkah perbaikan yang dilakukan adalah melakukan pemeriksaan secara visual pada area IC komunikasi untuk mendeteksi tanda overheat atau solderan retak. Yang kedua, mengukur tegangan supply IC. Yang ketiga, jika feeder tetap tidak dapat berkomunikasi, dilakukan penggantian IC. Nah, setelah penggantian IC, dilakukan pemeriksaan ulang pada jalur. Nah, setelah semua dilakukan, feeder diuji kembali pada mesin keniting. Kerusakan yang kedua, yaitu kerusakan nilai tension yang tidak normal. Kerusakan ini ditandai dengan nilai tension feeder yang tidak sesuai, yang menyebabkan suplai benang terlalu kencang atau terlalu kendur. Hal ini berdampak pada kualitas rajutan dan potensi putusnya benang. Secara teknis, pengukuran tension feeder terdiri dari sensor tension yang berbasis analog, yang kedua ada IC penguat sinyal yaitu op-amp, dan yang ketiga rangkaian input ke ADC microcontroller. Nah, kerusakan yang terjadi biasanya diakibatkan oleh sensor tension yang mengalami penurunan sensitivitas, yang kedua akibat IC penguat yang mengalami drift atau kerusakan, yang ketiga adalah tegangan referensi ADC yang tidak stabil. Nah, langkah perbaikannya meliputi yang pertama pemeriksaan tegangan output sensor tension, yang kedua pemeriksaan IC penguat sinyal pada jalur input ADC, yang ketiga penggantian IC penguat sinyal atau op-amp jika sinyal tidak sesuai, yang keempat yaitu kalibrasi ulang nilai tension melalui sistem feeder. Kerusakan selanjutnya yaitu motor feeder yang tidak dapat bergerak yang ditunjukkan berikut. Nah, motor feeder tidak dapat berputar menyebabkan feeder tidak mampu menyuplai benang sama sekali, sehingga mesin keniting tidak dapat beroperasi. Rangkaian penggerak motor feeder umumnya terdiri dari IC driver motor, transistor daya atau MOSFET, dan jalur output di motornya. Nah, penyebab kerusakan yang sering ditemukan yaitu gara-gara IC driver motor rusak. Ada yang transistor atau MOSFET output mengalami short atau open. Yang ketiga, ada tegangan supply ke driver motor tidak sesuai. Langkah penanganannya itu dengan mengukur tegangan output driver, mengecek kondisi IC driver, penggantian IC driver motor, dan pengujian putaran motor setelah perbaikan. Nah, berikut merupakan sirkuit diagram atau rangkaian yang didapat dari manual book LGL. Nah, rangkaian ini digunakan untuk membantu dalam analisis rangkaian dan menentukan komponen mana sih yang perlu diganti ketika melakukan perbaikan feeder. Selanjutnya ada pencatatan dan pengelompokan kasus perbaikan. Selama proses perbaikan, setiap kasus kerusakan, feeder dicatat dan dikelompokkan berdasar kesamaan gejala penyebab dalam file berformat Excel seperti yang ditunjukkan pada gambar. Pengelompokan ini bertujuan untuk membentuk referensi penanganan kerusakan feeder. Dengan adanya data perbaikan tersebut, proses maintenance and repair dapat dilakukan dengan efisien karena teknisi memiliki acuan langkah perbaikan yang telah terbukti efektif. Nah, dari hasil penerapan pengelompokan troubleshooting, masalah menunjukkan adanya peningkatan efisiensi dalam proses perbaikan feeder. Waktu penanganan kerusakan menjadi lebih singkat dan proses troubleshooting dapat dilakukan secara lebih sistematis. Hal ini berkontribusi dalam mengurangi downtime mesin keniting serta mendukung kelancaran proses produksi di departemen keniting. Kesimpulan dari laporan saya itu berdasarkan hasil kegiatan maintenance and repairment feeder LGL Elektronik yang dilakukan selama praktek kerja lapangan di PT Kelama Indonesia, dapat disimpulkan bahwa feeder merupakan komponen kritis yang sangat mempengaruhi kelancaran dan kualitas produksi mesin keniting. Gangguan pada feeder khususnya dengan berkaitan dengan sistem elektronik dapat menyebabkan ketidakstabilan suplai benang hingga terhentinya proses produksi. Hasil analisis pencatatan perbaikan menunjukkan bahwa jenis kerusakan yang paling sering terjadi itu komunikasi error, ketidaknormalan nilai tension, serta kegagalan feeder motornya. Penanganan kerusakan dilakukan melalui troubleshooting sistematis dimulai dari pemeriksaan visual, tegangan, dan sinyal, hingga penggantian komponen elektronik. Selain itu, penerapan sistem pencatatan dan pengelompokan kasus kerusakan feeder memberi kontribusi yang signifikan terhadap efektivitas kegiatan maintenance dan repairment. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.